Oke, selamat siang kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, nah, ini ada Honda CB150R yang lama ya, yang old. Ini udah saya nyalakan, ini lebih dari setengah jam. Sudah saya nyalakan hampir 1 jam lah. Kendalanya apa? Kendalanya ada di sini ya. Nah, kendalanya ada di sini ya. Saya udah sering jumpai untuk CB150R yang lama. Mungkin kawan-kawan semua juga udah seringnya menjumpai. Soket spoolnya kebakar. Soket spool ini ya kebakar. Nah, ini dia soket spoolnya ya, udah kebakar ini ya. Udah kebakar. Terus saya potong. Oke. Nah, gini. Ini di soket ini ada 5 kabel ya. 5 ya. Dan udah sering saya jumpai, mungkin kawan-kawan semua juga udah sering menjumpai ya. Soket spoolnya itu kebakar menyebabkan kiproknya juga panas ya. Panas, sangat panas. Dari dulu untuk masalah yang seperti ini, untuk CB150R old yang lama, untuk penanganannya buat saya ya, yang biasa saya kerjakan dan itu awet ya. Untuk cara penanganannya, saya potong ya. Saya potong, saya gunakan yang seperti ini. Ini disolder terus dicolok ya, ini sistem colok. Dan dari kelima kabel tersebut ada satu kabel yang tidak saya gunakan, bahkan dari dulu ini udah saya terapkan ya di CB150R old yang lama. Satu kabelnya nggak usah dipakai. Satu kabel yang warna kuning ada 3 kabel ya. Cukup kita pakai 2 aja untuk yang warna kuning, satu nggak usah kita pakai. Kita pakai 4 kabel aja dari kelima kabel tersebut. 2 warna kuning, 1 ini kuning leres putih leres kuning ya, sama kabel pulser biru leres kuning ya. Cukup ke 4 kabel itu aja kita pakai ya. Ini nggak usah, aman. Udah saya terapkan ya dari dulu, itu aman dan awet ya. Nah, di sini udah saya nyalakan ini. Mungkin udah 1 jam ya. Mungkin udah 1 jam. Saya geber-geber juga tadi. Nah, kalau ini disentuh dingin, nggak ada hangat-hangatnya sekalipun, nggak ada sama sekali, itu nggak ada hangatnya. Aman ya. Bahkan udah saya terapkan ini udah lama ya kawan-kawannya. Di CB150R yang lain, bukan cuma di CB ini aja saya terapkan ya. Di CB yang lain udah saya terapkan dan itu hasilnya awet. Oke. Mari kita cek kiproknya ya. Oke, kita lihat kiproknya ya. Kiproknya ini dia. Nah, ini. Disentuh dia sedap ya, terasa enak, terasa sedap ya disentuh dia. Nggak panas. Dingin nggak juga, tapi hangat enak disentuh gitu lah. Hangat, ada hangatnya, tapi hangatnya enak disentuh. Sedap lah untuk disentuh ya. Nah, nyaman untuk disentuh ini. Kiprok nggak panas lagi. Nah, oke. Untuk arus voltase pengisiannya kita cek ya. Mari kita cek ya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk arus pengecasannya, untuk pengisiannya, di sini kita lihat ya. Dia tanpa digas ada di angka 12,7. Oke. Sekarang ini kita geber ya. Kita geber.
Nah, itu arus pengisiannya kalau mesin digeber ya, normal ya, normal di angka 14,3 ya. Itu masih normal, bahkan sangat-sangat bagus. Bisa dikatakan kiprok aman, pengisian aman, spool juga aman. Dan untuk kedepannya ini pasti aman lah. Untuk arus-arus pengisiannya itu pasti aman lah ya. Nah, oke, ini kita bungkus aja di sini. Udah nggak usah dipasang. Oke. Itu dia untuk kendala dan penanganannya dan hasilnya itu juga ya. Kalau ada yang kurang tepat buat kawan-kawan, silahkan di komen ya, di komen, kita belajar sama-sama ya. Soalnya kita nggak ada kita yang terlalu pintar, oke? Kita semua sama-sama belajar di segala kekurangan kita. Dan silahkan di like dan di subscribe ya kawan-kawan ya. Dan semoga cara penanganannya dan tutorial yang saya sebut itu bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu. Selamat siang.